Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Fiqhul Asma'il Husna. Terakhir kita ngambil nama Al-Wahhab. Sekarang kita ambil nama berikutnya Al-Fattahu. Apa nama berikutnya? Al-Fattahu. Boleh dia memberi anaknya dengan nama Abdul Fattah. Ada yang namanya Abdul Fattah? Ada ya, cuman mungkin tidak sefamiliar Abdullah, Abdurrahman dan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nama ini datang pertama di dalam surat Saba ayat ke-26. Nama Al-Fattah datang dalam surat apa? Saba ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Yajma'u bainana rabbuna." Rabb kami akan mengumpulkan antara kita. Tsumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Rabb kita akan yaftah, di sini artinya memutuskan. Ya, walaupun fattah bisa juga artinya yang maha membuka. Tapi nanti makna yang paling utama adalah yang memutuskan, yang mengadili, yang menghakimi misalnya. Tsumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Allah memutuskan di antara kita dengan hak. Wa huwal fattahul alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, yang maha memutuskan, Al-Alim, yang maha mengetahui. Ini kelak nanti di yaumil qiyamah. Ini nanti apa? Di yaumul qiyamah. Ada juga dalam surat Al-A'raf ayat 89. Tapi pakai isim fa'il, Fatih. Ya, kalau tadi Fattah pakai isim mubalaghah, fa'al, yang menunjukkan banyak, yang menunjukkan sering. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Maha luas Rabb kita ilmunya, meliputi segala sesuatu. Ilman di situ sebagai tamyiz, maha luas. Apanya yang luas? Ilmunya. Kulla syai', segala sesuatu. 'Alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya. Wahai Rabb kami, bukakanlah untuk kami dan antara kaum kami dengan hak, karena engkau adalah sebaik-baiknya fatihin. Ini kisah tentang Syuaib dan kaumnya. Ketika terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, maka Nabi Syuaib berdoa, "Iftah bainana wa baina qaumina bil haqq." Bukakanlah atau putuskanlah antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Ini beberapa ayat yang datang menjelaskan nama Allah Al-Fattah. Yang pertama surat apa? Saba ayat 26. Yang berikutnya Al-A'raf ayat 89. Itu namanya Fattah atau Fatih. Adapun maknanya di sini disebutkan alladzi yahkumu baina ibadihi bima yasha. Allah lah yang memutuskan antara hamba-hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, Allah menentukan di antara mereka dengan apa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Allah menganugerahi kepada orang yang Allah kehendaki, terserah Allah. Dari hamba-hambanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah. Tidak ada yang bisa melakukan
intervensi gitu. Apa intervensi itu? Masuk yang ngatur terhadap ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini makna fattah lebih condongnya adalah memutuskan. Ya, kenapa pakainya fattah? Karena ada beberapa manusia atau hamba-hamba Allah yang mereka itu berselisih. Kemudian ibaratnya namanya orang berselisih kan buntu. Ya, mana yang hak, mana yang batil nggak tahu. Maka Allah yang membukakan itu. Allah yang memutuskan ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmahnya. Sehingga terbukalah mana yang benar, mana yang batil. Namanya kan orang berantem nih, nggak tahu kita nih mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya gumut itu pusing gitu. Ya, maka perlu ada yang memutuskan supaya jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Maka yang membukanya, kesulitan tersebut, ya kerancuan tersebut yang membukanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disebut dengan apa? Al-Fattah. Jadi Fattah artinya adalah yang memberi keputusan di antara hamba-hambanya, di antara makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki. Ini nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan berarti keputusan ini, ketetapan ini hanya berlaku di yaumul qiyamah, tidak. Mafhum? Ya, di dunia juga ada yang namanya pertikaian, perselisihan. Maka bagaimana merainya, memutuskan perkaranya? Maka Allah Subhanahu wa taala Fattah. Ya, yang akan membukanya, yang akan memutuskannya. Tentunya dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka dari sana Ibnu Qayyim menegaskan, mengatakan dalam Nuniyahnya bahwasanya Fattah itu ada dua arti. Fattah itu apa? Ada dua arti. Beliau sebutkan dalam 3 bait syair. Cuma langsung saja kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala. Ya, kalau Ibnu Qayyim jelasinya singkat aja pakai 3 bait syair. Tapi lebih detail maknanya ya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah. Ya, Syekh Abdurrahman bin Sa'di ini guru dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi ada 2 murid yang menonjol dari Syekh Sa'di. Yang pertama Syekh Utsaimin, yang kedua Syekh Abdullah Al-Bassam yang punya syarah Bulughul Maram, Taudih Al-Ahkam. Ya, ini 2 murid yang paling menonjol dari Syekh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Mafhum? Beliau menegaskan bahwasanya Fattah adalah Al-Hakam, berarti yang memutuskan. Al-Muhsin, yang memberikan kebaikan. Al-Jawad, yang dermawan. Maka dari sana Fathullah, ya di Indonesia jadinya apa? Fathullah, Fatahillah. Bahkan dia bilangnya majrur. Ya, min misalkan min fathillah. Fathillah ngomongnya ribet jadinya apa? Fatahillah. Artinya pembukaan Allah. Pembukaannya Allah itu ada 2 model. Yang pertama dan yang kedua, ya masih ingat-ingat nih apa namanya, diperhatikan. Yang pertama Fathullah yang bersifat dini, agama. Dan Fathullah bersifat jazai, balasan. Ini masih satu model. Fathullah bersifat dini, agama. Dan Fathullah bersifat jazai. Apa jaza? Balasan. Yang kedua Fathullah al-qadari. Fathullah yang bersifat takdir. Jadi 2 makna ini terkandung dalam makna Al-Fattah. Apa yang pertama tadi? Fathullah yang bersifat agama. Ya, dan satu lagi Fathullah bersifat balasan. Itu masih satu paket, ya, masih satu apa? Satu paket. Makna yang kedua Fathullah al-qadari. Fathullah yang bersifat takdir. Dan sampai sini dipahami. Jadi mana Fattah ada berapa? 2. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada 2 jenis, yang kedua 1 aja.
Ya, jadi udah maknanya ada dua, tapi yang pertama mengandung apa juga? Ada dua langsung, satu paket tapi isinya dua. Ya, yang pertama adalah fathullah, pembukaannya Allah yang bersifat dini, bersifat agama. Maka yang dibawakan adalah syariatnya Allah melalui lisan para rasulnya. Karena tadi di awal bahwasanya fathah adalah maknanya al-hukum, atau Allah yahkumu, memutuskan di antara hamba-hambanya. Nah sekarang kalau manusia berkumpul rame-rame nih dalam satu komunitas, dalam satu wilayah, kira-kira ada perselisihan nggak? Secara sunatullah kauniyah ada. Nah bagaimana membuka, mererai, melepas perselisihan tersebut? Tentunya dengan apa? Syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah dikatakan Al-Fattah. Bisa dipahami ya? Nah ini fitrah, misalkan mau bikin suatu negara itu, ya pasti para pemikir bangsa ini akan memikirkan bagaimana yang cocok supaya tidak terjadi yang namanya apa? Perselisihan, kesenjangan sosial, apalagi macam-macam polemik, ekonomi, apalagi budaya, sosial, dan seterusnya. Ya pasti mereka membuat apa? Sesuatu itu supaya tujuannya manusia ini tidak berantem, tidak bertikai. Betul atau betul? Betul nggak? Ya akhirnya lah diputuskanlah untuk menyatukan bangsa, dibuatlah pakai ini undang-undang dan seterusnya. Ya padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah bikin, Allah sudah tetapkan, karena Allah fattah, ya fathullah ad-dini, Allah membukakan untuk mereka hamba-hambanya yang bersifat agama dengan bentuk syariat yang dibawa oleh para anbiya, para rasul. Ya akhirnya sepakat lah yang kita bicara bahasa orang Indonesia atau bangsa Indonesia, atau bisa baca cerita atau baca sejarah. Ya akhirnya untuk menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Dulu Soekarno pengennya negaranya apa? Indonesia kesatuan. Ya kalau Bung Hatta pengennya apa? Pengennya apa? Federal. Apa federal? Ya, kayak Amerika itu. Walaupun dia satu bangsa, satu negara, tapi masing-masing punya kebijakan. Ada 50 negara federasi di sana. Kayak Malaysia. Ya, itu satu juga ininya, tapi dia ada masing-masing punya ininya sendiri. Yang di atas Kalimantan satu, yang di atas sana satu. Itu negara apa namanya? Federal. Apalagi yang negara federal. Jadi dalam satu negara tapi ada negara-negara lagi. Apa? Italia? Gak tahu ya, mungkin ya. Yang negara Meksiko, Brazil, sama semuanya demokrasi, tapi bentuknya federal, bukan kesatuan. Ya, akhirnya yang menang Soekarno lah, bikin negara kesatuan. Nggak taunya kesenjangan sosial makin apa? Makin menjadi-jadi. Ya, sampai Bung Hatta mundur. Ya, gue bilang juga apa, ya, federal. Ya, makanya akhirnya bikin lagi ganti RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, yang dulu dipindahin dari Jakarta ke mana? Jogja dan seterusnya. Nggak taunya acak-acakan lagi balik. Mana? Balik kembali ke mana? Kesatuan. Ya, tapi DPR-nya dihilangkan, semuanya di tangan presiden semuanya. Ya, mutlak keputusan semuanya di tangan apa? Presiden. Akhirnya sampailah bikin apa namanya? Musyawarah, ya di sidang. Ya, karena waktu itu salah satu yang mengajukan pergantian itu Buya Hamka waktu itu. Jadi rapat, dia mengajukan alasan-alasan Indonesia harus diganti menjadi asasnya Islam. Pernah baca? Ya, harus banyak baca sejarah ini. Tahun sebelum PKI atau setelah PKI itu? Kayaknya sebelum. Makanya dari situ Buya Hamka dia main penjara sama siapa? Soekarno. Ya, alasan dia Indonesia sebelum merdeka itu kerajaannya bagaimana sistemnya? Mulai dari Aceh, ya ada Imam Bonjol, ada Diponegoro, ada Samudra Pasai, ada Kutai, ada Demak, semuanya berasaskan apa? Islam. Paham ya?
Bahkan yang patungnya siapa yang naik kuda? Imam Bonjol atau Diponegoro? Hah? Yang naik kuda sama begini nih. Yang lagi perang pakai sorban. Diponegoro apa Imam Bonjol? Imam Bonjol ya? Ya. Itu tadinya lagi main pedang, lagi main kuda, ada tasbih di tangannya. Cuman dihapus sama apa nggak tahu sama siapa dan seterusnya. Ya, dia ajukan bukti-bukti bahwasanya dahulu Indonesia itu asasnya adalah Al-Quran, walaupun ada kerajaan A, kerajaan B, tapi semuanya berasaskan apa? Islam. Ya, diajak diskusi supaya jelas bahwasanya sebelum Belanda datang, maka Islam ini sudah jaya di mana? Di Indonesia, berasaskan dengan asas apa? Al-Quran dan hadis atau Islam. Hanya saja ketika Belanda datang dan seterusnya, akhirnya digantilah jadi demokrasi dan seterusnya. Ya baca sejarah, makanya. Jadi sempat ada perdebatan besar waktu itu untuk mengganti asas negara Indonesia. Ya, entah tahun berapa itu ya, 59 atau berapa. Dipelopori salah satunya oleh Buya Hamka. Tapi setelah itu malah diapain ya? Penjara, diduga sebagai makar dan seterusnya. Tapi ketika Soekarno mati, wafat, dia berpesan nanti yang sholatin saya siapa? Ya, al-muhim itu kisah ya sejarah singkat tentang negara kita. Al-muhim, Al-Fattah itu salah satu maknanya adalah Allah memberikan hukum, memberikan ketetapan yang pertama berupa dini, bersifat agama. Apa bersifat agama? Syariatnya Allah. Ya, karena dengan syariatnya Allah, kalau dia mau jalankan, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Ini janji dari Allah SWT. Kalau dia mau apa? Menjalankan din Islam, menjalankan syariat yang dibawa oleh para anbiya. Ini yang pertama. Poin pertama dari yang pertama. Yang kedua, hukumnya Allah atau fathullah yang bersifat jaza. Apa jaza? Balasan. Ya, balasan untuk siapa? Ini namanya yang bertikai. Pasti akan ada yang benar, ada yang salah. Maka Allah akan menetapkan yang salah akan mendapatkan apa? Siksa, dan yang benar akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya karena bentuk keadilan dan hikmahnya Allah, keutamanya Allah. Ketika dia dapat siksa, itu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dapat pahala, itu bentuk fadl, keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini disebut dengan Fathullah Al-Jazai. Pembukaan Allah yang bersifat apa? Balasan. Ya, itu pun sama dikatakan Fattah. Yang tadinya bertikai kemudian diselesaikan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada yang hak dan yang batil. Yang hak dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan, sedangkan yang batil akan dibukakan juga pintu-pintu ya azab buat dia, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah dikatakan apa? Al-Fattah. Sudah paham ini ya? Jadi Fattah ada berapa makna tadi? 2. Makna yang pertama apa? Fathullah yang bersifat agama, maksudnya adalah syariatnya Allah. Yang kedua, Fathullah yang bersifat jaza. Apa jaza? Balasan. Nah, ini sudah menjadi satu hal yang melekat gitu. Ketika ada hukum ditetapkan, ditegakkan, maka pasti akan ada yang benar, ada yang apa? Salah. Terus yang salah nggak dikasih apa-apa, yang benar nggak dikasih apa-apa. Ya ini namanya nggak hikmah. Ini namanya apa? Tidak ada bentuk pembukaan untuk Allah kepada para pemenang. Ya ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti yang menang akan dibela, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang benar, sedangkan yang batil akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ini ya? Ini makna Al-Fattah yang pertama. Mafhum atau mafhum nih? Nah, yang kedua, Fathullah bersifat apa? Qadari. Bersifat apa? Qadari. Yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hambanya berupa kebaikan atau kejelekan, ada manfaat, ada mudarat, Allah beri atau Allah tahan. Ya, itu pun termasuk bentuk fattah. Makanya kalau masuk masjid kita bilang apa? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku
pintu-pintu rahmatmu. Yang mana nih? Makna fathah ada dua. Yang pertama atau yang kedua kira-kira? Yang kedua. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu konteksnya ketika para hamba ini sedang berselisih atau bertikai. Maka untuk memecah pertikaian ini, turunlah apa? Syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya syariat, tapi Allah juga berikan balasan untuk masing-masing dua kubu ini. Bisa dipahami ya? Tapi kalau yang pertama, yang kedua itu fathullah yang bersifat takdir. Ada yang takdir baik, ada yang takdir yang buruk, itu pun tetap pembukaan Allah kepada dia. Ya, itu pun bersifat apa? Pembukaan Allah untuk satu orang hamba tadi. Dipahami nih? Jadi Fattah adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya mengandung dua apa? Arti, dua makna. Yang pertama ada 2 poin, yang kedua 1 saja biasa. Bisa dipahami sampai sini? Hah? Kamu sama? Ya, ngantuk, tanya tidur siang. Ini hari yang ngantuk. Ya. Paham nih, bisa dipahami? Ya, diulang lagi sama saya Sa'di di sini. Makna yang pertama dari fathah kata beliau, yarji'u ila ma'nal hukmi. Kembali kepada mana hukum, itu keputusan, penetapan. Alladzi yaftahu baina ibadihi, yang Allah bukakan, Allah pecah, Allah relai antara hamba-hambanya. Lihat bahasanya, antara hamba-hambanya. Ketika ada perselisihan itu kan pusing ini. Ya, enggak buntu lah ibaratnya. Gimana cara bukanya itu. Maka Allah yahkumu bainahum bisyar'ihi. Allah memberikan hukum ketetapan dengan syariatnya. Jadi syariat Allah itu yang membukakan pintu-pintu kesulitan, pintu-pintu pertikaian. Ya, jadi kalau mau selesai urusan, kembalinya kemana seharusnya? Syariatnya Allah. Bisa dipahami ya? Cuma terkadang ya gitulah, Islam sudah kembali menjadi asing. Ya, jadi ketika ada suara untuk kembali kepada dinul Islam, dibilangnya apa? Anarkis, dibilangnya radikal, dibilangnya tidak taat kepada pemimpin dan seterusnya. Ya, di framing jelek gitu. Ya, katanya mau Islam jaya, tapi giliran ada segala problematika kembalikan kepada Islam, parno. Tahu parno? Takut. Ya. Takut apa sebetulnya? Takut ada yang hilang dari apanya? Dari duitnya ya, dari dunianya. Dan orang-orang yang cerdas dalam tanda kutip itu akan melihat, menilai kalau Islam yang jadi asas, ya nanti mungkin gua gak bisa jadi YouTuber lagi, ya. Mungkin gua nggak bisa kerja di bank lagi, nggak bisa kerja di sini, nggak bisa di gini, ya Islam terlalu ketat, Islam terlalu ya kuno, Islam terlalu begini dan begini. Nasallallahu wassalam. Kan banyak kan konsekuensinya, banyak nggak kira-kira? Misalkan kalau Islam nih jadi asas sebuah negara, kira-kira banyak nggak konsekuensinya? Banyak. Makanya kata Rocky Gerung, gue juga bingung kata dia. Pengen aja berangan-angan negara ini berubah menjadi negara apa? Islam kata dia. Cuma bingung saya mulai dari mana. Emang begitu banyak polemik gitu. Ya, akan banyak menyentuh berbagai aspek gitu. Aspek ekonomi akan disentuh, aspek politik, sosial, masyarakat, semuanya akan apa? Tersentuh. Kiai-kiai akan apa? Tersentuh. Pondok-pondok pesantren akan apa juga? Tersentuh, semuanya akan tersentuh. Ya, jadi betul-betul dimatikan, ya betul-betul dipendam. Jangan sampai syariat ini jaya, jangan sampai syariat ini tegak. Begitu. Bisa dipahami ya? Kok belajar Fathah lari-lari kemana ya? Maksudnya kita sedang ngobrolnya, Fathah ini kan membuka. Ya, sesuatu yang ada perselisihan antara hamba-hamba Allah, ya Allah bukakan supaya tidak berselisih, supaya mereka tentram. Dengan apa tadi? Syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Kemudian wa yahkumu bainahum bi itsabati ta'iin. Allah menetapkan, menghukum antara mereka dengan memberi pahala kepada orang yang taat. Wa uqubatil asin, dan juga memberi ukubah kepada orang yang bermaksiat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini masih model yang pertama. Allah membukakan fathullah berupa agama yaitu syariat dan berupa balasan.
Ya ini yang ditakutkan kan kalau Islam itu jaya. Ini yang apa? Yang ditakutkan. Sebagaimana Herakl, mau dia masuk Islam, tapi ternyata dia nggak mau terima konsekuensinya. Ya, nggak mau dia hilang jabatannya, hilang kekayaannya, hilang kekuasaannya, hilang kerajaannya. Ya karena itu memang kesentuh harus pasti. Ya ini yang ditakutkan para orang-orang yang punya kepentingan. Padahal kalau dia betul-betul jujur, yang namanya Islam itu kan berserah diri. Istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, maka kalimatnya aslim taslam kata Nabi. Masuklah ke dalam Islam, maka kamu akan apa? Selamat. Gitu. Ya. Tapi ketika dia tidak mau menjadikan Islam sebagai hukum, maka akan ada hukum jaza, balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunatullah, bukan Allah zalim, tidak. Allah lakukan ini karena bentuk keutamaan Allah dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di ini numpang doang kan. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Allah butuh kepada ibadah kita, tidak. Tapi itulah ujiannya. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dikasih semua kebutuhannya. Oksigennya gratis. Ya, dia lahir di dunia itu fursah. Fursah itu kesempatan. Ya, kesempatan untuk mendapatkan kehidupan negeri akhirat. Itu nikmat yang besar. Tapi Allah minta satu sisi itu. Dia harus apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah yang taat. Makanya sekali lagi definisi Islam adalah apa? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. 3 ini poin. Kalau dia mau dikatakan muslim, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat dan yang lainnya. Tunduk aja, patuh apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tetapkan syariatnya begini, ya udah ikuti saja. Ya, jangan cari alasan begini dan seterusnya, sehingga apa? Tidak ada bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tunduk tapi sebagiannya lagi tidak terima. Paham ya? Itu apa? Fathah makna yang pertama, kembalinya ke hukum dini dan hukum jazai. Apa itu dini tadi sekali lagi? Syariat. Apa itu jaza? Balasan. Bagi yang taat dengan pahala, kemudian yang bermaksiat dengan apa? Siksa. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, fathullah li ibadihi jami'a abwabil khairat. Allah bukakan untuk hamba-hambanya berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Ya, makanya tadi masuk masjid doanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu bukan makna yang pertama, tapi makna yang kedua. Dia pengen mendapatkan keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bukain. Ya, Allah yang buka pintu rizki, Allah yang buka pintu kebaikan, Allah yang buka pintu ilmu. Apalagi tempatnya masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada keberkahan. Ketika dia masuk, dia baca doa ini. Semoga Allah bukakan pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu hidayah, ya, pintu rizki. Karena belajar juga termasuk apa? Asbabur rizq. Belajar itu termasuk apa? Asbabur rizq. Sebagaimana dulu ada kisah para sahabat itu kan. Ya Rasul, ini saya punya saudara, belajar aja. Sedangkan dia sibuk cari apa? Rizki. Ya, kayak mengeluh gitu. Dia enak kayaknya tinggal dikasih tuh. Yang capek siapa? Saya. Tapi kata Rasul, bisa jadi ya dengan sebab saudaranya belajar, kamu dibukakan pintu-pintu rezeki. Ya, disebabkan anaknya yang belajar, saudaranya yang belajar, saudarinya yang belajar. Walaupun dia bekerja tidak fokus, tetap dia belajar tapi tidak sefokus dengan saudaranya. Bisa jadi dengan sebab saudaranya yang belajar dibukakan pintu rezeki untuk siapa? Saudaranya tadi. Ya, bapak-bapak yang punya anak kan anaknya mondok. Apa pernah seret rezekinya? Ya, lancar terus alhamdulillah. Ya, ada nggak ada juga alhamdulillah berkahnya itu. Bisa jadi karena apa tadi? Ada anaknya, ada saudaranya yang dia menuntut ilmu. Mafhum ya? Jadi makna yang kedua, fathullah li ibadihi jami'a abwabil khairat.
Allah membukakan untuk hamba-hambanya seluruh pintu-pintu kebaikan. Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di, yang pertama Allah bukakan kebaikan-kebaikan dunia dan agama. Ini pun termasuk kandungan dari fattah. Ya, Allah bukakan apa? Kebaikan-kebaikan baik di dunianya maupun di agamanya. Itu kandungan dari nama fattah. Ya, dunia nggak ada yang kekurangan, alhamdulillah. Ya, sehari bisa makan 2 kali, 3 kali? Hah? Cukup? Ya, ada yang sampai 3 kali kan? Alhamdulillah. Itu bentuk fattahnya Allah SWT kepada saya. Agama kita bisa belajar, ya bisa belajar ngaji, bisa belajar tauhid, bisa belajar akidah. Ini bentuk nama Allah apa? Fattah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada hamba-hambanya yang jujur, dibukakan apa? Ya, kupel itu gembok hatinya. Misalkan dia karena bermaksiat terus, akhirnya hatinya digembok. Ya, tapi karena dia bertobat dengan betul-betul bertobat kepada Allah, maka gemboknya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun termasuk kandungan nama Allah apa? Al-Fattah. Ya, karena kata Nabi, kalau orang melakukan maksiat di satu titik, satu maksiat lagi titik hitam, sampai hitam, nggak ada lagi ruang untuk naruh titik hitam, akhirnya dibungkus hatinya. Ya. Yang nggak ada lagi buat bungkus, akhirnya digembok. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah di dalam hatinya ada kuful? Kuful itu gembok. Nah, yang buka gembok ini sehingga dia betul-betul bertobat kepada Allah, siapa yang bukain? Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan dari nama apa? Al-Fattah. Jadi Allah yang membuka. Ya, yang membuka apanya? Gembok hatinya yang tertutup. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini udah paling sakit, itu udah paling parah sudah. Ya, udah hatinya hitam, kemudian dibungkus, kemudian diapain lagi? Digembok. Ini yang tingkatan terparah pada hati seorang apa? Manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Kemudian bentuk ya pintu-pintu kebaikan yang Allah buka. Allah bukakan kepada dia pengetahuan yang bersifat iman, yang bersifat tarbiyah, sehingga bisa memperbaiki kondisi dia dan dia bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Ini pun bentuk pembukaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari ilmu ya belum cukup nih, orang duduk doang belajar, cuma dengar belum cukup. Tapi bagaimana ilmu itu bisa mentarbiyah diri dia? Ya, betul-betul merasakan manisnya iman, sehingga dengan itu baiklah kondisi dia. Nah, yang bukakan itu semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya nih, kalau ilmu masuk ke telinga, masih ada lagi nih rongga di sini supaya nembus kemana? Hati. Nah, yang bukain itu sampai nembus ke hati, sehingga baik kondisi dia, dia tertarbiyah, terdidik dengan didikan apa? Iman. Itu siapa yang buka? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada orang yang dengar tapi cuma sampai di mana? Di telinga saja. Enggak sampai tembus kemana? Ke hati. Banyak. Ya, bisa jadi dalam satu sisi dia mau masuk terima dalam hati, tapi dalam satu cabang lain nggak mau. Ada bermacam-macam, itu manusia itu kompleks. Ya, misalkan kalau mau taklim pengennya yang A saja misalkan. Kalau yang lain nanti dulu lah. Dengar sih dengar, tapi nggak sampai apa? Masuk ke dalam hatinya. Nah, yang bukain itu sehingga kondisi dia baik adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Al-Fattah. Allah adalah apa? Fattah. Dan termasuk juga pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk hambanya adalah pintu-pintu rezeki dan jalan sebab-sebabnya. Jadi bukan hanya dikasih rezeki, tapi jalan-jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang betul-betul dilancari, dibukakan seakan-akan itu pintu dibukakan. Ya, itu pun kandungan dari nama Allah apa? Al-Fattah. Sini Mami ya. Jadi kalau mau minta kepada Allah dibukakan pintu-pintu rezeki dan jalan-jalannya, panggil ya Fattah. Ya, ini kalau untuk model yang kedua, yaitu ya Fathullah Al-Qadari yang bersifat takdir. Tapi kalau antum lagi berselisih misalkan sama orang, ya bagaimana supaya Allah memutuskan ketahuan mana yang hak, mana yang batil, maka pakai juga Fattah, tapi untuk mana yang pertama. Ya, misalkan A sama B ribut nih tentang masalah apa, ya dia pengen minta sama Allah supaya dinampakkan mana yang hak, mana yang batil, maka dia boleh pakai apa? Nama apa ini? Fattah.
Ya, sebagaimana kita bacakan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berkata dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-117 sampai 18. Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun. Ya, Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Faftah baini wa bainahum fathan. Bukakan atau tolonglah, ya, atau putuskanlah antara aku dengan mereka, fathan, pertolongan. Wa najjini, dan selamatkanlah aku, wa man ma'iya, dan orang yang bersamaku, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Jadi sedang berselisih ini antara Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Ya, maka untuk menampakkan al-haq, ya, Nabi Nuh alaihissalam berdoa, faftah baini wa bainahum fathan. Ya, mafhum. Kalau konteksnya sedang apa? Ada pertikaian, ada perselisihan. Tapi kalau antum pengen konteksnya dibukakan pintu-pintu rezeki, jalan-jalannya, maka pakai fathah juga. Tapi untuk makna yang keberapa? Kedua. Begitu. Ya, banyak doa supaya betul-betul. Misalkan kita lagi berselisih nih tentang masalah tauhid, banyak doa kepada Allah, ya Allah, ya iftah baini wa bainahum. Ya, tentang masalah tauhid, tentang masalah kesyirikan, tentang masalah ya fitnah ini dan seterusnya. Nanti Allah yang akan bantu, Allah yang akan tolong, Allah yang akan nampakkan mana yang hak, mana yang apa? Batil. Begitu. Bisa dipahamin ya? Begitu juga Nabi Syu'aib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Ya Allah, bukakanlah, tolonglah antara kami dan antara kaum kami bil haq, dengan al-haq. Wa anta khairul fatihin, karena engkau sebaik-baik zat yang fatih, yaitu yang menolong atau yang membuka atau yang memutuskan perkaranya. Jadi untuk konteks nomor 1 itu biasanya ketika ya sifatnya apa namanya majmu'ah, kelompok itu, ketika terjadi perselisihan, maka harus direlai, dibuka dengan syahadatnya Allah. Ya, pasti akan ada yang mendapatkan pahala dan mendapatkan apa? Ukubah. Tapi yang kedua, konteksnya manusia aja pribadi, personal, dia sendiri saja, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan pintu-pintu apa? Rezeki, pintu-pintu ilmu. Maka dia bilang apa? Pakai nama Fattah. Ya, makanya kadang di buku anak suka doakan Allah yaftah, misalkan alaikum, Allah yaftah lakum. Berarti nomor berapa itu maksudnya? 1 atau nomor 2? Nomor 2. Ya, karena anak tidak sedang berselisih dengan dia. Ya, tapi konteksnya anak sedang mendoakan dia, semoga Allah bukakan pintu-pintu ilmu untuk dia. Kami ya. Nah, ini jangan lupakan doa. Ya, ini kita ambil dari ya fikihnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Setiap di buku pasti beliau kasih rahimakallah. Ya, i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah. Ya, didoain rahmat. Ya, semoga Allah curahkan rahmat kepada para pembaca. Ya, bisa jadi apa yang kita baca dari buku beliau, kemudian baca doanya yang beliau panjatkan, mafhum, itu doa ibaratnya mustamir terus bagi para pembacanya. Barang siapa yang mau baca buku saya, semoga Allah rahmati dia. Ya, seakan-akan berucap itu buku, padahal beliaunya telah apa? Meninggal. Makanya banyak orang yang baca buku beliau, ya banyak mendapatkan apa? Hidayah, terutama dalam masalah apa? At-tauhid, dalam masalah apa? At-tauhid. Mafhum? Bisa dipahami ini tentang nama apa? Al-Fattah. Nama apa? Al-Fattah. Ya, buahnya buat kita ini penutup. Kalau kita tahu bahwasanya Allah itu adalah Fattah, maka ya seorang itu harus memiliki husnu tawajjuh ilallah. Baiknya tawajjuh itu menghadap kepada Allah. Segala problematika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dia sedang berselisih atau dia tidak berselisih, pengen dibukakan pintu-pintu kebaikan, maka selalu mintanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi berselisih sama fulan, misalkan antum difitnah dan seterusnya, minta sama Allah, ngadu sama Allah. Ya, panggil namanya, ya Fattah, iftah baini wa bainahum, misalkan. Ya, iftah baini wa bainahum. Ya, wa anta khairul fatihin, misalkan. Atau lagi seret rezekinya, boleh juga pakai nama ini. Ya, Allahumma ftahli abwabar rizq, misalkan. Allahumma ftahli
apalagi turuk, jalan-jalan atau asbab ar-rizq. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Al-Fattah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Fattah. Bisa dipahami sampai sini? Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, ini kandungan yang Masya Allah ya, luar biasa kalau kita mau cermati. Makanya kata Syekh Sa'di di pas mensyarah surat Muhammad itu ayat 9, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ya, kata beliau ada kurang lebih 9 poin supaya kita lebih bagus tauhid uluhiyahnya. Salah satunya adalah belajar mengenal Allah melalui nama-nama dan apa? Sifatnya. Jadi yang menolong kita dibukakan pintu-pintu rezeki Allah karena Allah Fattah. Gitu juga kalau lagi ada selek, misalnya selek tuh selek, musuhan, ya, supaya dibukakan biar jelas gitu. Jangan sampai antum tertuduh terus gitu, atau terfitnah terus, atau jadi terpojok terus. Ya, biar ketahuan siapa yang benar, siapa yang apa? Salah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul-betul dia berada di atas apa? Al-haq. Kalau dia nggak di atas al-haq, nggak akan minta dia kepada Allah. Malu dia juga. Ya, orang dia juga tahu misalkan saya salah, tapi peminta sama Allah supaya dibukakan mana yang hak, mana yang batil. Malu nggak? Ya malu lah. Dia kan udah tahu nih ya. Saya mah pokoknya ikut-ikutan aja lah. Ya, terus dia doa, ya Allah, tuh bukakanlah pintu-pintu yang hak dan yang batil. Malu dia juga minta. Nanti kalau dibukain ketahuan belangnya. Ya, justru yang dia betul-betul di atas al-haq, maka dia minta kepada Allah supaya nampak mana yang hak, mana yang batil. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah nampakkan mana yang hak, mana yang batil. Ya, pasti ada waktunya, cepat atau lambat yang namanya al-haq itu akan apa? Nampak. Dan batil itu akan sirna, akan musnah. Ya, perlu sabar. Perlu apa? Perlu bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ada, silakan yang mau ditanyakan. Udah berapa nama Usama? Hiro? Ya, hitung dah. 20 ada. Ayo, ngitung dah. Kan disuruh ngafal kemarin. Hah? 21. Cepat habis nanti insyaallah. 30 ada Ira. 15. Lebih lah. 31. Apa? Al-Fatah 30. Banyak tuh, alhamdulillah, banyak kita ngambil nih. Kalau mau diperhatiin, pelan-pelan juga habis insyaallah. Ya, nanti kalau kuat apa namanya, tauhid asma wa sifatnya kuat, nanti bisa masuk qaidul muslah. Habis itu masuk tadmuriyah boleh nanti. Ya. Banyak kitabnya asma wa sifat tuh, banyak kitabnya. Pokoknya hitungin aja kalau belajar asma wa sifat, kitab-kitabnya Aqidah Wasithiyah, ya, kitabnya Qaidul Muslah bisa, kemudian Tahawiyah bisa, kemudian Hamawiyah, Tadmuriyah bisa. Ya. Dan tidak dipersyaratkan harus jago bahasa Arab, nggak mesti juga. Yang penting antum pahami penjelasan dari ana itu juga cukup. Tapi kalau memang bisa bahasa Arabnya itu lebih bagus. Ya, yang penting belajar kitabnya bertahap. Ya, dan supaya nggak kaget, ya makanya kita bacanya kitabnya yang belakangan. Tapi kalau baca kitabnya mutaqaddimin nanti itu kaget lagi. Ya, ada sifat ini yang ternyata belum pernah kita dengar sebelumnya. Ya, tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelan-pelan
supaya apa? Nanti ketika ketemu sifat-sifat yang lain tidak kaget gitu. Ya. Ya, banyak ilmu ya. Ini baru tentang asma wa sifat. Uluhiyahnya dapat, alhamdulillah. Apa yang belum dapat request aja, nanti kita buka insyaallah taala. Saya mau belajar mustalah boleh, mungkin hari Ahad boleh tuh jam-jam 10 belajar mustalah. Kalau ada yang mau belajar usul fikih ya, insyaallah. Cukup? Kalau cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.